Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Febriola dengan NIM 51111712007. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen Grab di Kabupaten Bandung Barat. Sebelum saya memulai presentasi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak sekalian yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan terkait usulan penelitian saya ini. Adapun materi yang saya bahas pada presentasi ini terdiri dari yang pertama, latar belakang, yang kedua, identifikasi masalah, yang ketiga, maksud penelitian, yang keempat, tujuan penelitian, yang kelima, kegunaan penelitian, lalu yang keenam, kerangka pemikiran, dan selanjutnya operasionalisasi variabel, dan yang selanjutnya mengenai teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan materi yang terakhir yaitu lokasi dan waktu penelitian. Pada saat ini, kemajuan teknologi informasi telah memberikan guncangan besar pada semua bisnis. Salah satunya bisnis yang menggunakan aplikasi online, karena kebanyakan bisnis sudah tersentuh oleh kemajuan teknologi informasi yang sudah membawa perubahan di semua bidang, termasuk transportasi, dikarenakan kehadiran teknologi aplikasi smartphone yang berbasis sistem operasi Android atau iOS. Grab adalah salah satu transportasi online dan Grab dinobatkan sebagai perusahaan nomor 1 untuk kategori transportasi di Indonesia. Dan berdasarkan riset yang diungkapkan oleh ABI Research yang berpusat di London dan Inggris menunjukkan bahwa Grab menguasai pangsa pasar transportasi online sebesar 11,4% di Asia Pasifik dan didominasi di pasar Indonesia dan Vietnam. Riset ini menempatkan bahwa Grab memimpin pasar Indonesia dengan persentase 64%. Sedangkan menurut riset yang sama, Gojek memiliki pangsa pasar 35,3% di Indonesia. Nah, tetapi peminat Grab masih di bawah kompetitornya yaitu Gojek yang merupakan perusahaan aplikasi dari dalam negeri. Jadi pada intinya pangsa pasar Grab lebih besar dibandingkan pangsa pasar Gojek di Indonesia ini. Tetapi peminat Grab masih di bawah kompetitornya yaitu masih yang di bawah Gojek. Dan pada tahun 2019, Grab memiliki kepuasan konsumen dengan persentase 68,2% yang di bawah Gojek yang memperoleh persentase kepuasan konsumen sebesar 69,8%. Jumlah persentase tersebut adalah hasil survei Alpara yang melibatkan 1.204 responden dari kota Jakarta, Bodetabek, Bali, Padang, Yogyakarta, dan Manado. Jadi dari kondisi tersebut dapat menggambarkan bahwa kepuasan konsumen Grab lebih rendah dibandingkan konsumen Gojek. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai identifikasi masalah, yang dimana berdasarkan latar belakang penelitian mengidentifikasikan masalah yang pertama, apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen Grab di Kabupaten Bandung Barat? Dan identifikasi masalah yang kedua, apakah harga berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen Grab di Kabupaten Bandung Barat? Dan yang ketiga atau yang terakhir, apakah kualitas pelayanan dan harga berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan konsumen Grab di Kabupaten Bandung Barat? Adapun maksud penelitian dari usulan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan bermaksud untuk menganalisis hubungan antara variabel kualitas pelayanan, variabel harga, dan variabel kepuasan konsumen sebagaimana dipedomani oleh model konseptual berdasarkan gagasan yang dikemukakan oleh jurnal acuan saya yaitu jurnal yang ditulis oleh Samidi pada tahun 2021. Tujuan penelitian ini terdiri atas yang pertama, untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen Grab di Kabupaten Bandung Barat. Dan yang kedua, untuk menganalisis pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen Grab di Kabupaten Bandung Barat. Lalu yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan konsumen Grab di Kabupaten Bandung Barat. Adapun kegunaan penelitian secara akademis dan secara praktis. Peneliti berharap dengan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya bagi yang tertarik melakukan penelitian berdasarkan penalaran deduktif. Penelitian ini dibatasi oleh karakter lokasi penelitian dan populasi yaitu konsumen Grab dengan rentang usia 17-24 tahun yang berdomisili di Kabupaten Bandung Barat. Dengan demikian, masih terbuka banyak kesempatan bagi peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian berdasarkan replikasi model konseptual origin, namun dengan lokus dan karakteristik lokasi penelitian yang berbeda. Adapun kegunaan penelitian secara praktis. Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis bagi industri transportasi online, terutama transportasi online Grab, untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen Grab agar mampu berkompetisi dalam persaingan yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, praktisi dapat
memperhitungkan dalam memanfaatkan hasil penelitian ini agar dapat memberikan pengetahuan yang dapat diterapkan pada perusahaan berkaitan dengan pengaruh kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan konsumen Grab. Adapun pembahasan yang selanjutnya yaitu kerangka pemikiran yang dimana penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan konsumen mengacu pada model konseptual yang dikembangkan oleh Samidi pada tahun 2021. Kualitas pelayanan merupakan kualitas jasa atau suatu pelayanan yang dipersepsikan baik serta memuaskan melalui tingkat kualitas yang diharapkan oleh konsumen. Jika konsumen merasakan pelayanan atau jasa yang didapatkannya bisa memenuhi apa yang diinginkan atau bahkan mampu melampaui harapan konsumennya. Lalu ada pengertian harga. Harga adalah sejumlah nilai nominal yang berupa uang yang mengandung kegunaan tertentu yang diperlukan sebagai alat tukar untuk mendapatkan suatu produk atau jasa, menurut Ciptono, Fandi, dan Chandra pada tahun 2012. Lalu ada juga pengertian mengenai kepuasan konsumen. Menurut Lestari dan Mujrito pada tahun 2020, kepuasan konsumen diartikan sebagai respon emosional yang dihasilkan dari proses kognitif mengevaluasi layanan yang diterima dengan biaya untuk mendapatkan layanan. Sebagaimana uraian pada kerangka pemikiran, maka hubungan antara variabel independen dan dependen dalam penelitian ini dicerminkan dalam model konseptual yang menghasilkan juga hipotesis, yang dimana hipotesis pertama yaitu kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen layanan Grab, dan yang hipotesis yang kedua yaitu harga berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen layanan Grab, dan hipotesis yang ketiga yaitu kualitas pelayanan dan harga berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen secara simultan. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu mengenai operasionalisasi variabel. Sebagaimana langkah-langkah utama dalam desain penelitian ini yang telah dijelaskan, maka berikutnya yaitu merancang operasionalisasi variabel yang bertujuan untuk menentukan definisi operasional masing-masing variabel. Selanjutnya, untuk mengkuantifikasikan setiap alternatif jawaban responden berdasarkan setiap indikator yang diukur, maka digunakan skala Likert. Skala Likert dibentuk untuk meneliti seberapa kuat subjek setuju atau tidak setujunya dengan pernyataan pada skala 5 titik. Kelima, skala tersebut meliputi sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Lalu adapun indikator dari kualitas pelayanan, harga, dan kepuasan konsumen. Indikator yang diteliti oleh penelitian ini dari variabel kualitas pelayanan yaitu yang pertama kelayakan dari kendaraan, yang kedua kenyamanan yang diberikan, yang ketiga kerapihan berpakaian, yang keempat kemampuan berkomunikasi, yang kelima kesediaan layanan, dan yang keenam keramahan. Dan indikator pada variabel harga yang pertama yaitu keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan kualitas, dan yang ketiga daya saing harga, dan yang keempat kesesuaian harga dengan manfaatnya. Lalu ada indikator dari variabel kepuasan konsumen yang dimana yang pertama pelayanan yang diperoleh sesuai dengan harapannya, dan yang kedua minat menggunakan kembali karena nilai dan manfaat yang diperoleh, dan yang ketiga menyarankan orang lain untuk mencoba. Adapun populasi dan sampel untuk penelitian ini yaitu jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 90 responden yang pernah menggunakan transportasi online khususnya Grab yang berdomisili di Kabupaten Bandung Barat dengan usia 17 hingga 24 tahun. Selain itu, mereka masyarakat di Kabupaten Bandung Barat yang saat ini merupakan pengguna atau pernah menggunakan layanan Grab. Pada era ini, secara umum, manusia memiliki gaya hidup baru yang sulit dilepaskan dari perangkat serba elektronik, maka peneliti memilih responden tersebut sebagai objek penelitian. Masyarakat pada rentang usia 17-24 tahun adalah generasi milenial yang tergolong hippie users, yakni menggunakan transportasi online lebih dari 1 kali dalam seminggu. Dan teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu non-probability sampling dengan metode penelitian yang dinamakan purposive sampling. Pembahasan mengenai jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebarkan dan diisi oleh responden atau individu sebagai unit analisis yang telah dikategorikan sesuai dengan karakteristik sampel dalam penelitian ini. Berdasarkan horizon waktu pengumpulan datanya, penelitian ini diklasifikasikan sebagai cross-sectional atau one-shot study, yakni pengumpulan datanya ditentukan dalam kurun waktu tertentu dan data penelitian akan disebarkan di Kabupaten Bandung Barat. Lalu ada teknik pengumpulan data, yaitu lamanya pengumpulan data ini dilakukan selama 6 hari melalui kuesioner online dengan menyebar Google Form. Selanjutnya dilakukan uji validitas dan reliabilitasnya. Pembahasan mengenai teknik pengolahan data menurut Sekaran dan Boji pada tahun 2017 bahwa data yang telah diperoleh dari hasil analisis melalui kuesioner, peneliti mengolah data dan pengolahan data tersebut melalui
meliputi 4 tahapan, yakni pengkodean data, yang dimana tahap pertama yang dilakukan adalah dengan cara memberikan nomor atau pengkodean data pada tanggapan dari responden dengan tujuan agar peneliti mudah untuk memasukkan data ke dalam database ataupun komputer. Lalu tahap yang kedua yaitu pemasukan data, yang dimana data yang telah diberi kode kemudian di-input ke dalam database yang disebut data entry. Pemasukan data merupakan proses melakukan hasil pengkodean data responden ke dalam database melalui program perangkat lunak. Lalu tahap yang ketiga yaitu ada pengeditan data. Setelah dimasukkan datanya, jika data telah diinput, maka data tersebut perlu dikoreksi atau diubah terlebih dahulu. Agar dapat mengkoreksi, mendeteksi dan menindaklanjuti data yang kosong, tidak konsisten, tidak logis pada data yang telah diperoleh dari responden, atau tidak sah atas informasi yang telah diberikan responden, sehingga data tersebut menjadi lengkap dan layak untuk dianalisis. Lalu tahap yang selanjutnya yaitu, atau yang terakhir ini, yaitu transformasi data, yaitu melakukan transformasi data dengan proses pengolahan data untuk mengubah data dari nilai kuantitatif menjadi nilai lain. Data biasanya ditransportasi untuk menghindari masalah pada tahapan selanjutnya dari proses analisis data. Pembahasan mengenai teknik analisis data, yaitu data yang telah terkumpul melalui online kuesioner. Menurut Skaran dan Boji pada tahun 2017, maka data tersebut dianalisis untuk menguji hipotesis. Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada pengujian hipotesis, peneliti menguji indikator kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan konsumen secara parsial. Tujuan dari analisis regresi berganda yaitu untuk menjelaskan varian dan variabel dependen dalam suatu penelitian dengan menggunakan lebih dari satu variabel independen, yang dimana yaitu yang diuji menggunakan regresi linear berganda, dan yang kedua uji asumsi klasik, dan yang ketiga uji T, dan yang terakhir menggunakan uji F. Lalu pada slide yang terakhir ini yaitu mengenai lokasi dan waktu penelitian, yang dimana lokasi penelitian itu untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan penelitian ini, maka peneliti akan melakukan pengumpulan data di Kabupaten Bandung Barat. Lalu untuk waktu penelitiannya, waktu penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini dapat dilihat pada tabel tersebut. Baiklah, demikian presentasi saya. Sebelum saya menutup presentasi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, dan saya juga ingin memohon maaf atas segala kekurangan pada presentasi saya kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.